Oke, Bang Farhat, mungkin boleh diceritain kemarin berdamai dengan Bang Densu kan belum nih. Nah, maksudnya pada akhirnya memutuskan untuk damai itu gimana gitu pertimbangan dari Bang Farhat? Boleh Jadi diceritain, Bang? sebelumnya itu kan kita ini kan seperti layang-layang. Kemudian sebelum saya memutuskan, saya ambil gunting untuk saya putus, akhirnya kami damai gitu. So, itu situ ya pembuka ya, oke? Jadi teman-teman, eh, damai itu ada peran Menteri Sosial. Yang kalau kita sudah tidak percaya sama pemerintah menteri, ya siapa lagi yang mendamaikan gitu. Ya. Nah, pokoknya yang dulu pernah ribut sama Dani, sama Dani satu lagi, Nia Dani, dinamain sama Pak Yusuf Hamka. Nah sekarang Deni, yang dinamain lagi sama Pak Mensos, Wamensos dan Pak Yusuf Hamka. Jadi Deni, kita semua udah damai. Realisasi damai itu saya perkenalkan. Kalau ngomong damai, saya nggak ada lagi mau ganggu-ganggu orang atau aneh-aneh. Coba siapa yang diberi tugas sama saya untuk mencabut laporan polisi terhadap Densu? Iya. Silakan. Ya, hari ini saya diberikan tugas oleh Bang Farhat Abbas ya untuk mencabut laporan polisi di Polres Metro Jakarta Selatan atas laporannya Pak Farhat Abbas terkait dugaan tindak pidana ujaran kebencian dan pasal 156 KUHP dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis itu, yang dimana ucapannya Denny Sumargo yang di videonya dia telah mengadu domba antara suku Bugis dan Makassar yang cabut pedangmu, cabut parangmu itu, kita telah mencabut laporan polisi itu. Itu Jadi, hari ini berarti Bang per jam segera. berapa? Baru saya Oh, tugaskan hari ini. Ini. Jadi selamat tidur nyenyak, Pak Denny dan Nyonya dan keluarga. Udah ada rencana tanggalnya mungkin kapan ingin? Pokoknya kalau udah cabut itu, kita kan sudah bilang kita tidak ada lagi cubit-cubitan, cabut-cabutan sekarang. Gitu. Ya kan, bukan menyelesaikan masalah, bukan cari masalah tapi cari musola. Itu kan sudah saya sampaikan. Itu pesan dari Pak Menteri kepada saya. Menteri Sosial, Gusmen. Nah, Bang Farhat artinya di Oke, sini yang kedua, yang saya kasih tugaskan untuk mencabut laporan pemerasan terhadap Agus. Siapa? Oke, saya dimandatkan oleh Bang Farhat untuk mencabut laporan terkait pemerasan yaitu 369 pemerasan yang disertai dengan ancaman. Untuk itu mulai hari ini kami mencabut laporan terhadap Novi Pratiwi atas laporan tersebut. Nah, cabutnya. Baru ditugasin. Baru kan? ditugaskan. Ya. Oke, siapa yang mencabut ini pencemaran nama baik? Baik, saya Sebut nama dulu dong. Saya baik, oke, saya Mila. pengacara Mila. Pengacara di Mila. kantor hukum Pak Farhat Abbas. Hari ini diamanahkan untuk mencabut laporan terhadap Pratiwi Novianti atas tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik pasal 27A. Jadi hari ini kami sama-sama mendapatkan mandat yang segera akan dilaksanakan nanti laporan pencabutan laporan. Jadi pesannya Novi tetap harus jaga mulutnya kan, jangan membuat Tapi provokasi. semoga itu menjadi tolak ukur atau menjadi introspeksi diri untuk Mbak Novi agar lebih berhati-hati ke depannya gitu, karena ketika memiliki media Jangan massa, sedikit-sedikit dikontenin. ya ketika memiliki media massa itu akan berpengaruh besar terhadap publik gitu, segala penggiringan opini baik negatif maupun positif itu akan sangat berpengaruh, apalagi terhadap Mas Agus yang hari ini Oke. masih pemulihan. Kata bijak hari ini, jadilah pengemis kalau terkenal dapat penghargaan, terus bilang ini prestasi, bukan sensasi kan? Gitu. iya, Itu bukan kata bijak, kata nginjak itu. tapi memang tetap bikin story menyindir nih Bang. Nyindir siapa? Kok orang yang gak ada sensitif kok kamu itu sendiri? Ya kalau menurut saya tuh kalau sindir-sindiran itu biasa-biasa aja. Yang penting saya nggak sebut nama, saya nggak sebut siapa. Ya, apakah orang buruk di dunianya dia kan? Sebagai orang buruk lainnya. Jadi kalau tersindir, berarti kalian ada yang merasakan bahwa kalian adalah orang buruk satu-satunya. Saya kalau sindir saya bukan saya itu. Kalau sebut nama saya,
Prof. Dr. Haji Muhammad Farhat Abbas SH MH yang lahirnya tanggal 22 Juni 2076. Itu saya Farhat, baru saya tersinggung. Tapi kalau masih orang bilang nama saya FA, Farhat atau Abbas, saya nggak tersinggung. Justru saya pikir mungkin orang lain ya yang sama nama saya gitu. Mungkin dirinya tapi menggunakan nama Farhat gitu kan, kira-kira seperti itu. Oke. Nah Bang, ini artinya dari perdamaian Abang dan Bang Bensu, maksudnya banyak peran dari Pak Mensos dan Pak Yusuf Hamka ya Bang, maksudnya untuk gimana ya mempengaruhi Ya, kalau Pak Yusuf dan Pak Mensos ditanya kan sebenarnya bukan peran mereka. Pasti dia bilang karena ada kelembutan dan kerendahan hati Farhat Abbas. Ya, kalau saya keras. Kalau gak ada bapak-bapak ya saya gak lembut, betul gak? Bapak adalah seseorang yang saya hormati ya. Bapak sebagai orang tua kita. Kalau nggak ada lagi orang tua yang kita hormati, saya aja negur mantan istri dan mantan ponakan aja nggak didengar, saya marah kok. Saya putuskan hubungan mereka, saya blok semua telepon mereka, saya marah. Saya nggak mau dong diputuskan hubungan saya dengan Pak Yusuf Hamka maupun Pak Menteri yang baik. Karena perbuatan paling mudah dan murah itu adalah memaafkan. Perbuatan yang paling murah dan mudah itu adalah memaafkan dan minta maaf, murah. Memberi juga paling mudah, mengucapkan terima kasih paling murah. Tapi ini orang jarang berterima kasih, jarang minta maaf, apalagi memaafkan. Kalau kita dapat poin, ada yang minta maaf kita dan ada yang memaafkan kita, itu poin yang paling berharga di dunia ini. Karena ketika orang lupa atau tidak memaafkan kita, di saat makan itu masih ada hati kecil yang berat, walaupun kita kenyang, walaupun kita sejahtera. Mungkin belum tentu kita terganggu dalam kesejahteraan. Mungkin untuk menuju kesenangan dan kesejahteraan itu akan susah, sulit. Oleh karena itu saya takut yang begitu-begitu. Saya ingat ada beberapa orang yang masih susah saya maafkan sampai saat ini. Tapi kalau syaratnya itu memang untuk kebaikan dan kebaikan saya ya, tapi masih ada beberapa yang saya anggap orang yang nggak baik dan tidak perlu dimaafkan. Nah Bang, ini tapi untuk lebih clear lagi, artinya damai ini berarti uang Pak Agus jadinya gimana Bang Farhat? Ya itu kan juga namanya uangnya orang gitu kan, kita lihat aja lah yang mana paling bijaksana nanti dari Menteri Sosialnya yang mengarahkan ke siapa. Tapi yang jelas menurut Bu Mira bahwa uang itu kan awalnya untuk peruntukan Agus ya, untuk Agus lah. Masa untuk kamu, masa untuk beli kameramen nggak mungkin kan? Maunya ya maunya begitu, tapi masa buat beli ayam atau beli kambing atau buat lebaran nanti kan nggak mungkin lah. Kalau saya sih maunya uang itu dipakai beli sapi, digemukin, ntar laku untung kan. Kalau saya maunya gitu. Tapi kan terus nanti Agusnya nggak bisa berobat dong. Sedangkan uang itu harus menjadi darah daging buat Agus supaya orang-orang yang menyumbang itu masuk dalam darah dan daging orang-orang yang selalu berdoa buat dirinya. Walaupun dia tidak menerima pemberi, ya dia satu kali aja, sekali berdonasi, sekali memberi sedekah, seumur hidup selama dunia akhirat amal ibadahnya ada. Gitu. Jadi saya mengingatkan lagi kepada donatur, hei donatur, ya. Kalian itu adalah orang yang menyumbang kepada orang buta. Kalau kalian minta kembali uangnya, kemungkinan besar kalian bukan yang beragama Islam. Kalau pengacaranya juga jadi pengacaranya juga, kemungkinan juga mereka pengacaranya bukan yang beragama Islam. Karena kalau orang Islam itu nggak bisa itu begitu minta kembali uang gitu ya. Maaf ya, saya nggak tahu kalian agama apa ya. Tapi yang jelas kalau kalian memiliki nilai-nilai Islam, nggak bakal berani menjadi kuasa nagih uang sumbangan gitu, nggak mungkin. Jadi kalau yang ada pengacara yang beragama Muslim, saya ingatin, mau kalian bilang profesional udah deh, cari musola, jangan cari masalah ya.
Bang, artinya dari Pak Mensos sendiri belum memutuskan ya, maksudnya Lu ketawa ya ngomong gitu ya. Pak Agus. Ntar lu cari agama siapa kata orang, tahu bukan Islam, ya kan? Gitu nggak? Lu pakai jilbab? Jilbab kan? Muslim kan? Mau nyumbang ke masjid, belum minta kembali, gue jadi oh enggak, gue nggak mau, lu nggak mau, lu mau bayar, lu nyumbang 10.000, lu bayar gue 1 juta, gue nggak mau, yang ada gue kasih lu 10.000 nih buat ibu aja, ambil ibu ya kalau kurang, kalau lebih 5.000, jadi 15.000 gitu kan? Oke. Ya. Bang, artinya berarti Pak Mensos belum memutuskan uangnya Pak Agus Untuk maksudnya Agus untuk semua, gimana? Itu semua. untuk semua, untuk Agus semua, silakan mau diapain juga, ya. Oke. Nah, Bang Farhad ini kemarin Bang Alvin tetap mau melanjutkan laporannya terhadap Teknovi. Gimana menurut Bang Farhad? Laporan soal somasi, terus soal mau mengaudit yayasannya, terus kabarnya kan Teknovi ini melakukan TPPO melalui bayi-bayi dan Saya nggak mau ngurus itu. sebagainya. Iya, Abang berarti gimana? Saya nggak mau ngurus itu dulu lah, karena nanti kalau saya ngomong dikira saya masih usil, gitu. Saya nggak mau usil. Ya, bagi saya Langkahnya Bang Alvin. langkah saya. Langkahnya Bang Alvin, Abang melihatnya seperti apa? Kan berhubung satu tim tadinya kan Bang. Ya nggak tahu, kan namanya masing-masing itu berbeda gitu kan. Ya saya akan coba bilang ke Bang Alvin, udahlah. Gitu. Kalau bisa dimaafin, maafin. Tidak usah lagi ingat yang lalu-lalu, kita ingat yang baru gitu. Ya kan? Bang, Cuman nasihat saya gini nih. Kalian ini kalau mau jadi pekerja sosial, jadi pegawai di dinas sosial aja atau di panti, jadi pegawai aja. Nggak usah membuka industri donasi, nggak usah. Ribet nanti. Tahu nggak kalau memakan uang donasi itu walaupun Rp1 ataupun walaupun selembar kain, selembar jagung, sebutir jagung, itu berat. Mungkin saat ini kalian bisa cantik, nggak ada yang tahu, tapi nanti kalian kan mesti punya anak. Kasihan kalau dosa-dosa kalian ditanggung oleh anak-anak dan keluarga kalian kalau menikmati uang donasi, misalnya pengurusnya gitu. Tapi kalau keluarganya Agus menikmati, saya rasa itu sah-sah aja. Ini membuat Agus dan keluarga kok, benar. Terus kalau Agus misalnya dibeliin nasi Padang atau Kentucky yang buat 5 orang, Agus bagi-bagi ke keluarganya nasi Kentucky yang isi 8 atau nasi yang isi berapa, itu haknya dia. Masa Agus harus makan, tidak boleh makan ya, namanya juga makanan. Jadi tidak usah pelit-pelit lah. Justru kalau kalian merasa uang 1,3 miliar itu sedikit, ya tambah lagi, betul nggak? Tapi caranya jangan ribut-ribut. Silakan aja kalian pamerin, kalian punya nomor rekening semua, taruh di itu. Kalau ada yang nyumbang, alhamdulillah. Kalau nggak apa-apa. Ntar kalau ada yang larang, yang bilang itu harap, lapor gue jadi pengacara kalian. Bagi yang nggak ada duitnya, bagi yang susah, bagi yang putus pacar, bagi yang baru melahirkan, baru nikah, silahkan pajang nomor rekening kalian di status WA maupun IG atau medsos, silahkan. Tidak ada yang larang. Tidak akan dilaporkan ke dinas sosial atau Densos dengan Dinsos. Densu dan Densus tidak akan melapor. Dan jangan takut, silahkan. Tapi catatan, kalau misalnya nggak ada yang transfer ya berarti belum rezeki, betul nggak? Tapi kalau yang transfer ya rezeki gitu. Nah, tapi yang buta beneran, jangan yang pura-pura buta, yang parodi-parodian. Nanti kalian pakai begitu dengan tujuan mengaku buta kemudian ditransfer, itu namanya pidana kejahatan penipuan. Jadi cukup, jangan sampai terulang lagi kejadian Agus ya. Agus dia buta. Baru dunia melihat kalian hujat dan kalian bully Agus. Baru di Indonesia, baru kamu. Hai para penghujat, ada yang PNS, ada yang TNI. Ya, kalau dia bukan TNI, pakai pakaian, tangkapin dia tuh. Saya nggak sangka, hai komandan
Yang perawat-perawat tuh dipecat mereka semua. Karena orang-orang kayak gitu akan merusak instansi kalian dan merusak tempat kerja kalian. Orang buta diolok-olok, orang buta diolok-olok. Bang, tapi menurut abang gitu, ini kan banyak yang pada akhirnya mempertanyakan yayasannya Teknovi. Yayasan Abang itu kan jadinya gimana melihatnya? Soalnya kan kabarnya dapat selama uangnya dari menjual, bukan menjual ya, maksudnya sedekah dari bayi-bayi yang direkrut sama Teknovi. saya nggak mau ngomong itu. Kalau saya ngomong itu nanti saya punya permusuhan belum berhenti. Saya nggak mau. Pokoknya kecuali mereka ganggu saya, baru saya ganggu lagi. Kalau dia kan nggak ganggu lagi kan, saya anggap udah daluarsa. Jadi pertikaian saya dengan Novi dan Denny Sumargo, no, saya anggap Sumargo atau Sumargono sih? Sumargo ya. Oh ya. Soalnya saya jarang nonton TV kan. Cuman sering ditonton aja kalau di TV. Wes gaya. Bang, infonya Bang Firdaus Owibowo gabung ke Alvin Lim untuk melanjutkan laporan Teknovi. Abang melihatnya gimana? Kan tadinya berpihak ke Teknovi, terus sekarang bareng sama Alvin Lim gitu. Melihatnya aja Bang, berhubungan yang tadinya satu tim sama Bang Alvin. Yang penting itu berat. Tapi lebih berat lagi kalau saya ditunjuk jadi pengacara Novi menghadapi mereka, itu lebih berat lagi kan kira-kira kan. Ya aduh. Sudahlah. Sebenarnya kenapa mereka begitu? Karena masih ada kesombongan. Mereka ini siapa Bang Firdaus? Firdaus begitu, Bang Alvin Lim begitu. Karena mereka melawan kesombongan. Dia melawan orang sombong, bukan mereka yang sombong. Dia berarti ada yang sombong. Jadi supaya meredam dan membuat mereka tidak begitu harus ada yang nggak sombong. Harus musnah dulu kesombongan. Karena mereka ini aku tahu banget Bang Alvin, aku tahu banget, tahu. Artinya Abang setuju? Bukan, saya nggak bilang setuju, cuman kan saya mengasut tuh. Kan kalian anggap aku ini peramal, aku ramal. Kenapa Alvin begini, kenapa Firdaus begini? Karena masih ada kesombongan di dunia ini. Oh. Kalau di dunia ini udah nggak ada kesombongan, ya saya rasa mereka juga nggak begitu kan juga. Pokoknya mereka ini kalau ada orang sombong, waduh, pokoknya perang, hajar gitu kan mereka kan. Nah kalau para tamas kan udah nggak ada kesombongan lagi di situ, betul ya? Kalau misalnya ada kesombongan kita masih lawan ya. Gitu. Rendah hati ya. Makanya namanya itu Parhat. Orang bikin partai itu partai hat par, PA itu partai, R-nya itu rendah, hatnya hati. Jadi nama saya itu adalah Parhat, partai rendah atau pemuda yang rendah hatinya, Parhat. Ingat kan? Disingkat lagi jadi bermanfaat bersama Muhammad Farhat. Kata maaf itu nama saya Muhammad Farhat. Jadi kalimat-kalimat indah itu semua nama saya gitu. Jadi kalian ingatlah bahwa Farhat Abbas itu bukan pemberontak atau perusak. Tapi saya nggak mau orang merusak gitu. Makanya saya ada. Kalau orang udah baik-baik saya diam, saya tenang aja, nggak ada masalah. Tapi lu colek, lu cubit, gue cubit. Tapi kalau lu cabut, gue cabut kan bagus ya kalimat saya. Nggak ada lagi cubit-cubitan, tapi cabut-cabutan LP. Jangan cari masalah, cari musola. Di tempat ini nggak ada polisi, tapi ada solusi. Gitu dong. Nah Bang, dengan mencabut laporan ini, Bang Densu maksudnya ngasih tahu Abang juga nggak kalau Bang Densu akan mencabut laporan Bang Densu terhadap Abang? Ya, itu kan mereka yang berjanji, yang diminta sama Pak Menteri dan itu. Saya kan merasa saya nggak ada salah. Mau dia cabut tidak cabut itu kan urusan pribadinya gitu kan. Tinggal pembuktian saja gitu. Ya, dan juga kalau saya sudah mencabut lagi, saya nggak mau bicara yang lama, saya mau bicara masa depan. Gitu. Waktu ngomong di depan Menteri, Denny Sumargo panjang lebar dia bicara, dia menyampaikan kronologis awal lengkap. Kalau saya singkat. Silakan Mas Farhat menyampaikan unek-unek. Saya cuma ngomong gini,
Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih atas undangannya. Saya tidak mau berbicara masa lalu, saya mau bicara masa depan. Kalau saya salah, saya minta maaf. Ya kan? Saya tidak mau cubit-cubitan, saya mau cabut-cabutan. Pesan Pak Menteri, jangan cari masalah, cari musuh. Tempat ini bukan untuk menyelesaikan di polisi, tapi dengan solusi. Selesai. Yang KO, kita jadi oke. Yang no, kita jadikan on. Oh, mantap. Oke, lanjut apa? Gus Miftah.